Salam Merdeka. Halo Sobat Semoga, kembali lagi bersama saya Auliani Zara Nurmala di acara Genius Speak. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Glagah, yaitu Bapak Murikwan Doko, Sarjana Pendidikan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak kan hari ini kan tanggal 17 Agustus ini kan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana bangsa Indonesia itu merdeka dari penjajahan dan kerja paksa juga, Romusha seperti itu. Nah, dalam Agustus ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan ini ada kegiatan apa saja nih di SMK Negeri 1 Glagah? Ya, makasih ya. Iya. Tadi kayaknya sudah kayak di ini ya, kayak di TV-TV nasional gitu ya. Alhamdulillah. Dan kita juga kepingin punya talenta-talenta yang lebih. Jadi bukan hanya kakak saja, tapi juga kepingin adik-adik kelas yang lain juga ikut seperti kakak ya. Oke, baik. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, terima kasih buat anak-anak di SMKN 1 Glagah pada saat memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Bukan hanya momen puncak hari ini kita memperingati dalam rangkaian upacara, tapi sebelum itu ada road ketika kita memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Di antaranya itu ada apel kebangsaan dan renungan suci. Renungan suci. Itu tadi malam kita laksanakan. Jadi semua sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi itu sudah dibagi tugas. Ya, ada ini untuk SMA dan SMK di Kabupaten Banyuwangi itu sudah mendapatkan tugas masing-masing. Jadi untuk SMK 1 Glagah itu tugasnya di apel kebangsaan dan renungan suci. Itu kemudian dapat tugas lagi, kebetulan kami anak-anak itu ada yang di kabupaten untuk Paskibra 3 orang, kemudian yang ada di Kecamatan Glagah ada 19 orang, lalu ada 1 terpilih sebagai ajudan Bapak Camat sebagai inspektur upacara detik-detik di Kecamatan Glagah. Kemudian kami juga mendapatkan tugas khususnya para penari-penari yang ada di SMKN 1 Glagah itu terlibat dalam tari kolosal. Itu dilaksanakan juga di detik-detik proklamasi, tepatnya yang ada di TMP. Ya, berapa anak itu penarinya? Ada 20. 20 anak. Ada 20 anak. Yang dibimbing oleh Bu Yunita. Betul, sama Bu Yunita. Ya. Terus terkait drum band, Pak, itu kan kita waktu pembelajaran itu beberapa kali mendengar anak-anak latihan drum band. Itu kan sudah sekitar 8 tahunan ya. Vakum drum bandnya. Itu drum band untuk apa dan gimana nanti kelanjutan dari drum band, anak-anak drum band tersebut? Betul. Tahun lalu sebenarnya kami juga ingin segera menghidupkan lagi latihan drum band. Tapi karena sesuatu dan lain hal teknis dan sebagainya, akhirnya untuk drum band masih belum bisa kita laksanakan. Karena butuh proses, yaitu ngecek alat-alat yang sekian lama itu sudah nggak pernah dipakai, nggak pernah dilihat, dicek seperti apa keadaannya. Dan akhirnya kemarin kita mendapat undangan dari kecamatan, kita diminta untuk tampil drum band. Karena kita sudah janji sebenarnya mau menghadirkan drum band ketika upacara di 17-an di kecamatan. Nah, dari situ akhirnya seperti ada semacam ibarat kita tidur itu ada yang bangunin. Ayo kita punya drum band, kenapa kita nggak tampil drum bandnya itu di acara-acara tertentu, contohnya adalah upacara 17-an besok kan begitu ya waktu itu ya. Akhirnya ketika diajak rapat, ini sebenarnya hal yang positif buat kita. Jadi ada semacam dampak yang positif sehingga akhirnya kita langsung bergerak, langsung bangun untuk mengecek alat-alat yang ada di
sekolah. Seperti apa keadaan kondisinya untuk alat-alat drum band. Setelah 8 tahun kita vakum tertidur, ternyata banyak sekali alat-alat yang harus diperbaiki, yang harus dirawat. Setelah mendapat perbaikan, dirawat, kita akhirnya menghimpun siapa yang kepingin ikut drum band. Kita himpun, yang pertama adalah, yang paling gampang adalah siapa yang dulu di SMP-nya pernah ikut drum band. Akhirnya ada yang banyak bergabung, banyak yang ikut, banyak peminat dan banyak bakat juga. Setelah didata ada sekitar 75 siswa. Banyak sekali. Ya, betul sekali. Ada 75 siswa yang ikut latihan dalam waktu sekitar kurang dari 1 bulan. Hanya 3 minggu. 3 minggu sudah bisa tampil sekeren itu ya? Betul. Hanya 3 minggu. Lalu kita mendatangkan pelatih dari luar yang profesional. Latihannya pagi hari ketika KBM, kemudian sore hari, malam hari. Ya, dan tentunya pada saat latihan saat KBM, kalian pasti ada beberapa yang ada di pikiran kalian, antara pengen ikut, terganggu KBM-nya, juga kepingin lihat, kepingin nonton, karena kan sesuatu yang sudah 8 tahun nggak ada, lalu tiba-tiba ada kan gitu ya. Nah itu akhirnya ya dengan usaha keras, dengan tekad dan semangat yang luar biasa dari teman-teman, akhirnya tadi pagi anak-anak drum band tampil di Kecamatan Gelaga, mengiringi, mendampingi untuk upacara 17-an. Gitu. Itu latihan 3 kali sehari gitu? 3 kali sehari? Sesuai dengan jadwal dari pelatih, karena pelatih kita ini juga luar biasa, istimewa, hebat juga ya. Dia juga nggak hanya melatih di SMK 1 Gelagah, tapi juga melatih di beberapa sekolah lain. Jadi kita ngikut jadwalnya dari bapak pelatih. Gitu. Terus kebetulan saya sempat dengar kalau drum band ada di Lampion juga, itu benar apa? Tidak. Kemarin sebenarnya kepinginnya kita juga ikut drum band di Karnaval. Kepingin ikut juga drum band di Lampion. Kalau di Karnaval ternyata sudah ada semacam pilihan dari Pemda, cuman 3 saja, karena yang dipilih itu dengan harapan tidak memakan waktu ketika perjalanan, karena sorenya sudah harus persiapan sepeda hias dan lampion. Nanti kalau semuanya drum band bisa diikutkan, khawatirnya memakan waktu yang panjang. Nanti selesainya Karnaval sampai maghrib, tak khawatirnya itu, sehingga nanti akan mengganggu persiapan lampion dan sepeda hias. Akhirnya yang tampil hanya 3, itu pun nggak di tengah-tengah barisan, tapi di depan barisan Karnaval seluruhnya. Sama seperti lampion ya di depan? Sama seperti lampion, di depan saja. Terkait Karnaval, bagaimana persiapan Karnaval itu Bang? Sebelum jawab Karnaval, mungkin ada yang nggak ditayangkan sama Kak Auli, apa itu, yaitu nama drum bandnya. Oh iya, nama drum band tersebut, iya saya belum kepikiran. Nama drum band. Nama drum band kita kemarin udah disepakati adalah Gita Taruna Semegah. Gita Taruna Semegah. Sama seperti ini ya, paduan suara hampir mirip kalau kita paduan itu. Sebelum kita jawab ke Karnaval, ini juga cerita paduan suara. Paduan suara kita juga nggak pernah terlalu aktif dan nggak pernah terlalu yang seperti sekolah-sekolah lain. Dan hari ini kita mencoba sesuatu yang berbeda, bahwa anak-anak STM itu juga bisa nyanyi loh ternyata, ya kan? Nah kemarin karena waktunya cuma 3 hari latihan, 3 hari latihan, supaya nggak nyomot anak jurusan itu, nggak nyomot jurusan ini, ribet, makan waktunya nanti banyak. Akhirnya kita memilih salah satu jurusan yang komposisi putra dan putrinya itu ada. Nah jatuhlah pada DPIB. Jurusan pertama. DPIB kenapa kita pilih? Karena ada komposisi suara putra dan suara putri. Sehingga dalam waktu cuma 3 hari latihan, jadilah nama paduan suara juga kita kasih nama ya. Namanya Gita Adhikara Semegah.
Subhanallah. Gitu. 3 hari latihan itu. 3 hari latihan. Tadi waktu upacara saya melihatnya keren banget itu. Kayak kompak, tapi cuma 3 hari latihan itu sangat luar biasa menurut saya. Betul, ya. Karena mungkin kita udah tekad ya, udah bertekad ya, dan semangat kita juga kepingin menampilkan yang terbaik di 80 Republik Indonesia ini. Jadi bukan hanya sekedar anak STM yang mungkin di luaran sana seperti apa konotasinya kan gitu ya. Kita kan kepingin bareng-bareng merubah pandangan masyarakat bahwa kita ini sebenarnya baik-baik saja. Kita ini adalah anak-anak yang hebat, ya kan? Kita ini sebenarnya anak-anak yang penuh prestasi dan punya talenta yang banyak, kan gitu. Masya Allah. Kita Adhikara, saya juga tadi lihat beberapa anak OSIS diikut sertakannya. Betul. Kita Adhikara itu artinya suara para pemimpin di SMKN 1 Gelagah. Wow, Akbar. Itu artinya itu. Ya, terus Ke karnaval ya? ya karnaval tadi. Ya, oke. Kita ke karnaval. Karnaval ini menjadi rangkaian jadi satu dengan rombongan cabang dinas. Jadi cabang dinas itu menghimpun sekolah-sekolah terdekat di kota. Misalnya SMK 1 Gelagah, SMA 1 Giri, SMAN 1 Gelagah, kemudian SMKN 1 Banyuwangi, SMA Kota, dan beberapa sekolah-sekolah swasta yang lainnya itu diikutkan bergabung dalam rombongan cabang dinas. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, di depan ada siapa sampai ke belakang, dan kita kebetulan nomor 12. Nomor 12. Nomor urut 12. Masih awal banget. Teman-teman kita juga ada yang terlibat di depan sebagai rombongan cabang dinas ya. Di antaranya adalah menggunakan baju adat nasional. Baju adat apa? Betul, dan kemarin kita memilih adat Makassar Makassar untuk yang nasional. nasional. Kemudian untuk yang rombongan kita sendiri untuk SMKN 1 Gelagah kita memilih Jawa Barat. Biasanya dari tahun ke tahun kita selalu menampilkan hal yang berbeda antara adat dan teknologi. Kita bikin harmoni ya, harmoni antara budaya dan teknologi. Kalau kemarin itu TPFL kereta api, yang tahun ini kemarin kita sudah tampil adalah otomotif. Ya, jadi di mana anak-anak itu adalah mencoba membuka, mengganti mengganti roda, mengganti roda 4 roda dalam waktu kurang 2 menit. Di depan panggung kehormatan. Di situ ada Ibu Bupati, Ibu Ipuk, dan ternyata kita udah nyiapin timer ya. Setelah dibuktikan di depan Ibu Bupati mengganti 4 roda ternyata hanya dalam waktu 49 detik. 49 detik. Ya. Lah, ini jadi kurang dari 1 menit. Iya, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Ini kan juga karena teman-teman kita akan latihan gladi sebelum tampil di panggung kehormatan. Berarti setiap karnaval ini tampilnya dari setiap jurusan yang berbeda ya setiap tahunnya? Ya, kalau kita menampilkan teknologi saja kan kayaknya kurang ini ya, kurang, apalagi ini acara kan karnaval, kebangsaan, terus ada budaya-budaya gitu kan. Kalau kita hanya menampilkan teknologi saja, warga masyarakat pasti melihatnya begini, ini apa ya, kok teknologi, jangan-jangan ini dikira pameran teknologi kan gitu. Makanya kita ramu, kita kolaborasi sedemikian rupa sama budayanya juga. Nah, kalau 2 tahun yang lalu itu ada kereta api sama TPFL, tahun ini teknik otomotif, 3 tahun yang lalu agribisnis perikanan. Nah, tahun depan nggak tahu apa kira-kira ya. TJKT sudah belum ini Bapak? Ya nanti didoakan. Saya sebagai anak TJKT menunggu. Ini kan tahun kemarin waktu saya masih kelas 10 di Agustusan itu ada acara tumpengan itu, lomba tumpeng per jurusan, per indeks juga di kampus 1 kan. Ini kira-kira akan ada lagi nggak lomba tumpengan ini Bapak? Ya. Kemarin kami sudah sampaikan program kesiswaan bahwa akan ada lagi festival ancak sebenarnya, bukan tumpeng ya. Karena ancak sama tumpeng itu ada beda tampilannya dan ada beda bahan-bahannya juga. Jadi kami sampaikan bukan tumpeng tapi ancak ya. Ancak itu biasanya kan
pakai pelepah daun pisang. Iya, pelepah Lalu pisang. di situ juga nggak harus nasi kuning kan, tapi nasi putih juga bisa. Iya. Terus bahan-bahan makanannya nanti kita tentukan karena itu dilombakan. Iya. Ya, itu dilombakan. Nah, kapan? Insya Allah nanti akhir bulan Agustus. Akhir bulan Agustus. Betul, karena supaya kita agak reda dulu kegiatan kita, kalian biar fokus dulu ke KBM, karena selama persiapan 80 Republik Indonesia, teman-teman kita kan banyak yang meninggalkan kelas, banyak yang dispensasi dan sebagainya. Jadi insya Allah minggu depan kalian stay dulu di kelas dan di bengkel, diem dulu sambil menyiapkan perlengkapan kelas kalian. Perlengkapan kelas. Iya, perlengkapan kelas dan kebersihan kelas. Oh, Karena setelah itu akan ada lomba kebersihan dan kelengkapan kelas. iya. Itu ya, sambil stay di kelas dan di bengkel. Berarti lombanya sama seperti tahun kemarin. Ya, ada lagi yang lupa, ada lagi yang ketinggalan. Kalau tahun lalu kan ada lomba menyanyikan lagu Mars SMKN 1 Gelaga. Iya. Dan ada lomba tentang logo sekolah. Bukan lomba logo sekolahnya, tapi menjelaskan apa itu makna dan arti dari logo-logo yang ada di SMKN 1 Gelaga dengan cara ngevlog ya. Iya. Dengan cara atau mungkin bisa jadilah menjelaskan secara monolog gitu, boleh, silakan. Ini masih kita persiapkan. Iya. Nah, kita persiapkan nanti teman-teman diinformasikan bisa nanti ikutan lomba menjelaskan arti logo SMK 1 Gelaga sama lomba Mars SMKN 1 Gelaga gitu ya. Kemarin tuh juga ada lomba ini, reportase ya. Reportase dan narasi itu. Itu kira-kira akan ada lagi nggak Bapak? Monggo, kalau adik-adik jeniusnya mau jadi pionir, boleh silakan. Saya rasa kalau mau ngadain lomba seperti itu jangan melibatkan teman-teman saja, tapi ayo libatkan adik-adik yang di luar ya. Iya. Nah, adik-adik SMP juga perlu kita rangkul, kita ajak ke sini supaya mereka pada saat mengikuti lomba itu sudah kenal sama SMKN 1 Gelaga. Iya. Jadi harapannya pada saat besok pendaftaran SPMB di tahun depan mereka udah kenal sama sekolah kita. Iya. Gitu. Monggo silakan, boleh. Ya semoga bisa ya. Terus untuk kegiatan di bulan Agustus ini akan lebih diprioritaskan untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI Republik Indonesia atau lebih fokus ke pembelajaran. Sebenarnya kalau ditanya itu jangan sampai melupakan pendidikan. Pendidikan tetap nomor 1. Anak-anak Paskibra Kecamatan Gelaga setelah latihan pagi sampai jam 1 mereka kembali ke sini. Ada beberapa karena dia takut ketinggalan pelajaran katanya. Sebenarnya udah dapat dispen, tapi ini niat mereka sendiri, semangat mereka sendiri, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Karena saya selalu sampaikan sesibuk kegiatan kalian jangan lupakan belajar, jangan lupakan pendidikan. Nah, ketika mereka habis latihan bau keringat, kaosnya juga penuh dengan keringat-keringat yang udah mulai mengering itu kecapean, tapi ada beberapa teman-teman kalian setelah sepulang dari Kecamatan Gelaga mampir ke sekolah, masuk ke kelas dan bengkel. Semangat belajarnya tinggi. Untuk mengikuti belajar. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kita sesuaikan sajalah. Karena kita juga butuh persiapan, butuh juga memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung, ya kan? Kalau semuanya saklek pembelajaran, terus yang mendukung, yang persiapan di saat ulang tahun kemerdekaan siapa? Nah, gitu. Jadi makanya ketika mungkin dispennya jam 10, paginya jam 7 sampai jam setengah 10 tetap ikut KBM terlebih dahulu. Gitu ya. Berarti jangan lupakan pembelajaran meskipun kita merayakan Hari Kemerdekaan. Betul sekali. Karena apapun acaranya pendidikan yang pertama. Betul sekali. Apa momen istimewa dari Bapak Muri sendiri mengenai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80? Hal-hal istimewa. Bagi saya yang paling istimewa itu lahirnya kembali drum band ya. Iya. Itu bagi saya istimewa
kalau karnaval tahun lalu sudah kita laksanakan, bukan berarti karnaval sekarang jelek, enggak. Artinya ya sudah kita laksanakan setiap tahun kan gitu ya. Yang spesial ada 2 sebenarnya. Untuk drum band yang tadi pagi saya lihat di Kecamatan Gelaga di lapangan, mereka sudah tampil all out, dan siapa sangka mereka ternyata teman-temanmu itu ternyata bisa memainkan alat musik. Iya. Ya, ternyata ada yang apa itu? Trompet, ada yang bass, ada yang Pianika. apa itu namanya itu ya? Yang begini tuh. Namanya Pianika. balera apa itu Balera, namanya itu. iya. Nah, ternyata mereka bisa gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa anak SMK ini semuanya hebat. SMK bisa, SMK hebat kan gitu ya. Meskipun tugasnya banyak, meskipun KBM-nya nggak mau ditinggalkan, tapi mereka tadi ketika tampil luar biasa sekali. Mereka hebat sekali di depan Bapak Camat, dan tadi Bapak Kepala Sekolah juga hadir ke lapangan Kecamatan Gelaga. Dan ini merupakan pertunjukan yang istimewa bagi saya setelah 8 tahun tertidur pastinya. Dan yang kedua, kemarin ketika latihan ada celetukan dari teman-temanmu sendiri, dari teman-teman yang kemarin latihan basket. Ada yang bertanya seperti ini, Bapak, apakah paduan suara itu nyewa dari sekolah lain? Kok bukan? Karena mungkin ketika mereka mendengar suaranya yang sudah mulai tertata, harmonisasinya bagus, nadanya oke, ketukan-ketukannya sudah bagus, dikiranya bukan anak STM, dikiranya anak sekolah lain. Lalu saya jawab, itu temanmu, itu adik-adik kelasmu dari DPIB, saya bilang begitu. Kaget, ternyata adik-adik dari STM bisa. Gitu. Dan ini nanti dicoba lagi. Pasti kalian punya talenta, punya bakat, minat dan lain sebagainya, bukan hanya drum band, bukan hanya nyanyi, tapi masih banyak lagi seperti ini, kegiatan seperti ini. Kan kamu punya bakat juga. Ya, siapa tahu nanti 5 tahun ke depan tiba-tiba muncul di TV nasional. Dan saya bisa melihatnya, ternyata kita menjadi sejarah hari ini, kita pernah berdua di sini ya. Iya. Terus untuk drum band kira-kira kapan nih dipertontonkan di siswa-siswi SMK 1 Gelaga? Ya, ini rencana lagi hari Minggu kalau nggak salah tanggal 24 Agustus 2025 kami mendapatkan undangan lagi untuk tampil di acara karnaval. Tapi karnavalnya untuk di Kecamatan Gelaga. Kita akan menjadi tamu kehormatan. Nanti kita berada di depan rangkaian karnaval yang diikuti oleh beberapa desa yang ada di Kecamatan Gelaga. Kemudian kalau ditanya kapan tampil di sekolah, Bapak, insya Allah nanti pada saat pelaksanaan upacara-upacara di sekolah, terutama yang hari-hari nasional, insya Allah kita akan menampilkan drum band. Gitu. Semoga kedepannya bisa lebih sering melihat anak-anak drum band lagi. Kita Adhikara juga, semoga semakin sukses. Untuk pesan teman-teman di luar sana mengenai era bangsa menuju Indonesia emas, adakah pesan untuk teman-teman di luar sana dari Bapak sendiri? Baik, kalian itu anak-anak muda, usianya antara 16 sampai 18-19 ya. Nah, di situ adalah masa-masa di mana kalian punya energi yang banyak, energi yang lebih. Mari bakar energimu itu menjadi sesuatu yang positif. Jangan dibakar menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Banyak hal-hal yang positif yang harus bisa kita laksanakan, ya, kita lakukan. Jadi kita bisa memilah-milah mana nih yang positif, mana nih yang negatif. Jadi energi yang kalian punya, kalian dapatkan, yaitu tadi gunakan sebagai bahan bakar untuk mencapai masa depan yang bagus gitu. Karena ini juga modal menuju ke gerbang Indonesia Emas. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas pesan dan pesan yang sangat berarti bagi kita-kita para siswa-siswi, meskipun termasuk siswa-siswi yang di luaran sana.
Nah, jadi sobat Semega, kelola energimu untuk hal-hal positif dan jangan kelola energimu untuk hal-hal negatif sesuai dengan kata Bapak Muri Kuandoko tadi. Nah, segitu saja dari saya dan Bapak Muri. Ada salam perpisahan untuk sobat Semega? Oke. Tetap semangat untuk anak-anakku semuanya. Setelah berkegiatan 17-an ini sedemikian banyaknya, ayo kembali ke kelas dan kembali ke bengkel untuk mengikuti KBM sama Bapak Ibu guru. Gitu aja. Tetap semangat dan jangan pernah lupakan pendidikan. Saya Auliani Zara Nurmala mengundurkan diri. See you next time.